saya Febri Sindisari. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Wijoyanto yang akrab disapa dengan Bang BW. Beliau pasti sudah nggak asing lagi, dan mari kita sapa saja beliau pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak BW. Sehat Pak? Sehat dan waras. Alhamdulillah. Waras. Ya, sore hari ini kita bakal berbincang santai dengan beliau yang mungkin sudah meninggalkan lembaga anti rasuah ya. Kita pengen tahu kesibukan apa sih yang saat ini beliau lakukan gitu. Mending sekarang kita langsung aja tanya ke orangnya. Pak BW, boleh cerita sedikit dong sekarang lagi sibuk apa sih setelah dari KPK? Salah satu dari 3 pekerjaan utama saya pada hari ini pasca KPK itu adalah di pendidikan. Karena saya mengajar sudah sejak 2006 di satu perguruan tinggi di Jakarta. Tapi kemudian sejak tahun lalu lah saya memindahkan NIDM saya di salah satu perguruan tinggi di Bogor, Universitas Juanda. Alhamdulillah, sekarang saya juga sudah menjadi pimpinan yayasan dari yayasan yang Bogor. Berarti kalau itu sudah berapa tahun berarti di UNIDA? Di UNIDA bergabung secara resminya itu mungkin 2-3 tahun. Saya sudah menjadi dosen di Pasca sejak 3 tahun. Jadi saya mengajar di UNIDA, di Indonesia dan di Universitas. Tiga universitas ternama begitu ya, termasuk salah satunya UNIDA Bogor. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak BW, Pak BW ini kan latar belakangnya luar biasa sekali ya, dulu menjadi komisioner KPK yang sangat strike begitu untuk melawan korupsi. Nah, di UNIDA sendiri begitu, apakah ada nilai-nilai yang memang diberikan kepada seluruh sivitas akademik berkaitan dengan background Bapak yang dulu? Sebenarnya ada 3 hal yang menarik di UNIDA. Yang pertama adalah UNIDA adalah kampus bertauhid. Tidak jarang, jangan-jangan satu-satunya universitas yang mengklaim dirinya sebagai kampus bertauhid, dan salah satunya adalah di Universitas Juanda. Terus yang kedua, walaupun ini universitas belum sangat besar, tapi prestasi akademiknya terutama di penelitian itu sangat luar biasa. Karena kalau di universitas itu ada 3 tipe universitas. Pertama itu teaching university, kedua research university, terus yang ketiga dengan entrepreneurship university. Sekarang kami sedang menuju yang kedua dan akan meloncat di ketiga. Itu yang sedang disiapkan seperti itu. Sehingga kemudian ada program-program khusus. Misalnya kami mempunyai International Writing Center atau Institute Writing Center. Itu untuk apa? Salah satu syarat untuk menjadi universitas research itu adalah kajian-kajian. Dan dalam kajian itu pasti harus membuat jurnal-jurnal. Kami siapkan betul writing center-nya. Terus yang ketiga yang juga menarik sebenarnya, suka atau tidak suka hari ini kita menghadapi perkembangan atau disrupsi yang berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi proses pendidikan dan pengajaran itu juga harus masuk pada teknologi informasi. Dan kami kemudian sekarang sedang bersiap-siap untuk menjadikan UNIDA itu menjadi the virtual smart university. Jadi ke arah itu sedang kita bangun. Dengan begitu nanti dosen-dosen di UNIDA atau kampus UNIDA akan menyediakan infrastruktur yang berkaitan dengan proses transformasi itu, virtual smart university. Ada 3 program unggulan ya yang selama ini UNIDA jalankan begitu ya Pak ya. Berarti nanti itu kan akan meloncat ke entrepreneurship-nya ya Pak ya. Berarti mahasiswa-mahasiswa UNIDA memang diarahkan menjadi jebolannya bisa menjadi entrepreneur, begitu harapannya? Iya. Sebenarnya ini sudah dilakukan beberapa tahapan sebelumnya dan kita akan percepat. Misalnya tahun ini atau akhir tahun lalu, saya lupa, akhir tahun ini mungkin kita bikin satu proses yang disebut dengan festival untuk calon-calon startup. Jadi inovasi-inovasinya itu dipertandingkan, dan itu tidak yang menyelenggarakan. Siapa
dari kalangan universitas maupun SMA. Jadi menurut saya banyak yang menarik. Nah, hari ini ada kerjasama baru ditandatangani salah satu SMA yang masih tingkat SMA itu dia sudah menempatkan orang-orang di kelas akhirnya itu untuk masuk di bangku kuliah awal. Untuk apa? Bukan hanya sekedar menyiapkan mereka nanti untuk bisa masuk di universitas, tapi juga melihat karakter apa yang akan ada di dunia luar dan universitas ini supaya kemudian mereka bisa ikut. Masalahnya adalah ini mendorong menjadi entrepreneurship. Kami juga kerjasama misalnya dengan Umar Usman Business School, salah satu lembaga di bawah Yayasan Dompet Duafa. Di sini mereka tuh mencetak khusus setahun untuk jadi pengusaha. Setara D1, tapi biayanya paling mahal. Nah, kami juga ada kerjasama dengan lembaga ini. Jadi memantaskan diri untuk menjadi entrepreneur. Jadi tolong buat Unida keluar langsung jadi, oh ya. Karena ke depan memang itu universitas-universitas terbaik di Eropa dan di Amerika itu sekarang sudah mengarah dari research menjadi entrepreneur university. Kenapa penting? Karena dia harus ada 3. 1, jebolannya itu diterima di dunia industri, dunia usaha. Terus kedua, dia riset-risetnya itu bisa dijadikan hak cipta yang kemudian itu bisa connected dengan ini. Jadi bukan sekedar hasil yang ditaruh di perpustakaan. Nah, dia harus bisa ditransformasi dan di scale up menjadi sesuatu. Nah, itu yang mesti dilakukan. Sore ini, waktu saya kesini, kami bertemu dengan satu asosiasi yang khusus bergerak di bidang kuliner. Kenapa begitu? Bogor adalah tempat di mana rasa dimuliakan. Dan kuliner Bogor itu dahsyat. Tapi sudahkah kuliner Bogor itu dibangun knowledge center-nya? Insya Allah Unida akan menjadi tempat yang pertama untuk memuliakan rasa. Luar biasa. Nah, Pak, ini kan selama 2 tahun belakangan itu perkuliahan terpaksa harus daring ya. Nah, ini sebagai ketua yayasan dan juga sekaligus dosen juga di sana, apa yang dirasakan dengan sistem pembelajaran yang sekarang? Pertama, kebijakannya berubah-ubah. Yang kedua, kita juga membangun online system. Tapi online system bukan berarti virtual smart. Yang ketiga, kelemahan dari online system, kamu gak bisa bikin karakter. Karena karakter itu harus berkaitan dengan uswah. Dan itu harus kelihatan gitu. Keteladanan itu dengan cara melihat dan merasakan karakternya. Jadi sekarang mulai dibangun sebenarnya satu sistem yang memungkinkan terjadinya kombinasi. Jadi kami sekarang sedang menyiapkan infrastruktur yang berkaitan dengan teknologi informasi seperti ini. Nah, tapi juga kami akan tetap membuat event-event yang memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung supaya ada sentuhan pembentukan karakter. Di Unida itu ada 21 karakter tauhid. Saya sebut satu-satu saja, cager, kebersihan. Itu kan, cager kebersihan. Dasar dari kebersihan itu, dasar dari kesehatan. Kesehatan itu dasarnya adalah kebersihan. Nah, di sana di Universitas Juanda itu kan di universitas, tapi kan kami punya dari mulai TK. Nah, sekarang kita lagi coba membangun karakter kebersihan itu harus menjadi bagian penting yang embedded. Misalnya membiasakan datang dan pulang itu selalu menjaga kebersihan, dan kebersihan dilakukan bersama-sama secara fun. Nanti mudah-mudahan tidak ada lagi sampah berserakan, karena sampah tabu berserakan, dia ada tempat. Nah, itulah peradaban itu dimulai dari situ. Di konteks tauhid lain-lainnya, insya Allah yang namanya sholat itu ditegakkan secara baik. Yang laki-laki masih harus berjamaah dan harus on time, bahkan sebelumnya harus masuk ke sana, dan kajian-kajian juga dilakukan. Itu untuk membentuk karakter. Nah, karakter inilah yang diperlukan. Orang boleh pintar, tapi kalau pintarnya tak beradab, nggak akan ada gunanya kepintaran. Orang yang boleh pintar, boleh beradab, tapi kemudian adabnya itu dipakai untuk kemaslahatan, itu baru paripurna. Nah, kami ingin mendorong
Unida itu bisa menjadi sesuatu. Kalau perlu, teman-teman Bogor, Puncak Cianjur, tak perlulah ke Jakarta, cukup mampir di Unida. Luar biasa. Ada Center of Excellence. Nah terakhir nih Pak, di kebijakan Mendikbud sekarang ini kan namanya kurikulum itu ada tiga. Ada 3 kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Mendikbud, dan itu dilimpahkan kembali ke setiap perguruan tinggi. Boleh memilih apakah mau pakai kurikulum darurat, kurikulum merdeka, atau kurikulum 2013. Nah menurut Bapak itu gimana dengan kebijakan Pak Mendikbud ini? Menyulitkankah sebagai sebagai pengajar, atau ya berjalan saja begitu? Salah satu kemampuan yang harus terus-menerus ditingkatkan adalah flexibility, adaptasi dan kompatibilitas menghadapi situasi dan tantangan. Situasinya memang lagi situasi tidak biasa, tidak normal, sehingga kemudian kebijakan-kebijakannya itu harus eksepsional. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana supaya kualitas pembelajarannya itu di situasi apapun tetap bisa terjaga. Ini yang selalu kami lakukan. Jadi bukan sekedar bagaimana berkomunikasi melalui pendidikan, cuma apa materi yang disampaikan harus connected dengan masalah dan antisipasi terhadap problem. Karena apa? Kelemahan sistem pendidikan kita, bangku kuliah pertama dia belajar sesuatu, begitu dia lulus, seluruh yang dipelajarinya itu sudah old fashion, udah gak ada gunanya lagi, udah ketinggalan. Nah, itu tantangan dari pendidik itu di sini. Bagaimana memberikan pembelajaran yang bisa connected terus, punya kontekstualitas terus dengan tantangan yang akan dihadapi. Baik, mungkin cukup ya obrolan singkat kita pada sore hari ini. Buat Sobat Metro, itu tadi bincang-bincang santai kita bersama Pak BW yang sekarang lebih konsen ke dunia pendidikan. Nah, buat Sobat Metro yang ada di Bogor mungkin masih bingung menentukan arah pilihan mau ke perguruan tinggi mana, mungkin dari obrolan tadi bisa mendapat insight yang bisa memutuskan teman-teman masuk ke Unida sehingga begitu kuat jebolannya bisa bertauhid dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Satu lagi Cindy, Siapa? Insya Allah nanti saya akan bersama-sama dengan Metro muncul di berbagai kesempatan dan berkoalisi. Selamat datang di media yang perlu dan cerdas. Dengan senang hati Pak BW. Kebetulan kita di Harian Metropolitan ada 2 anak Unida di sini Pak, masih kerja kerja di Metropolitan menjadi layout. Dan ini yang menggambar anak Unida masih kuliah di Unida. Fakta membuktikan. Begitu. Oke, terima kasih Pak BW Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.